Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar hari ini dalam mata pelajaran agama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Semuanya dalam sikap doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memuji Engkau kalau kami boleh menikmati hari ini lagi. Bahkan kami boleh bertemu dalam pelajaran agama. Kami akan belajar beberapa hal. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami semua, Miss Yuca yang akan mengajar, maupun anak-anak yang akan mendengar. Tuhan berkati kami semua, supaya kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat pelajaran ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan Tuhan, dan kami terus bersyukur untuk segala hal yang masih kami miliki. Kami mau belajar saat ini, Engkau yang mengambil alih, menolong semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, anak-anak, di awal pertemuan Miss Yuca mau sampaikan terima kasih buat anak-anak yang aktif mengirimkan tugas-tugas hasil atau jawaban dari tugas yang sudah diberikan, dan Miss Yuca sudah punya daftar. Miss Yuca mau ingatkan anak-anak bahwa tugas pembacaan Alkitab itu sangat penting untuk Miss Yuca, ya. Jadi 10% dari nilai keseluruhan Miss Yuca akan ambil dari nilai bacaan Alkitab. Miss Yuca harap anak-anak bisa serius, karena ini adalah anak-anak kelas 6. Miss Yuca yang rajin memasukkan itu baru 4 orang, kurang lebih 4 orang untuk tugas bacaannya. Itu ada Ivana Rambitan, tugas bacaan sudah sampai tanggal 3 Agustus. Kemudian ada Jehuda Luisan, dari tanggal 21 sampai tanggal 24, kemudian lanjut tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus, itu sudah masuk. Lalu Jeriel Tatengkeng, ini Jeriel punya lengkap sampai tanggal 4 Agustus. Kemudian Kenso Kusuma sudah masuk tapi baru bulan Juli punya, ya, tanggal 21 sampai 28. Miss Yuca sangat berharap setiap hari anak-anak ayo baca Alkitab, karena Alkitab adalah sumber pengetahuan yang paling sempurna, ya. Ayo kita belajar setia membaca Alkitab, kurang lebih di 6 bulan full, karena 6 bulan selanjutnya Miss Yuca masih akan tetap berharap membaca Alkitab setiap hari, tetapi secara khusus mungkin di 6 bulan ini, karena 6 bulan selanjutnya anak-anak sudah harus persiapan untuk pelajaran ujian, ya. Jadi Miss Yuca mau mendorong sekali lagi, ada Angel juga sudah masuk tapi itu baru tanggal 28 Juni punya, ya. Jadi tugasnya sederhana saja anak-anak, silakan anak-anak baca satu pasal, lalu kemudian setelah baca anak-anak menulis berkat apa yang kalian terima dari pembacaan itu. Tidak perlu panjang-panjang. Kalian bisa tulis misalnya satu ayat yang memberkati kalian, atau bisa buat kalimat sendiri, ya, yang pendek-pendek. Menurut kamu waktu kamu baca itu berkat apa yang kamu dapat, apa yang harus kamu lakukan, atau kamu merasa diingatkan apa, seperti itu. Jadi tentunya di awal anak-anak sudah harus menyediakan form seperti yang Miss Yuca sudah kirimkan di grup, ya. Di awal pembelajaran Miss Yuca sudah kasih, dan biar itu bisa menjadi contoh. Tapi kalau ada anak-anak yang buat sendiri pun formatnya boleh, karena Miss Yuca lihat ada beberapa anak yang coba buat sendiri, tidak apa-apa, yang penting kalian baca Alkitab. Untuk tanda tangan bisa ditanda tangan setiap hari oleh orang tua, tapi bisa juga setiap pas hari, 1 minggu 1 kali bisa, ya. Dan itu difoto dikirimkan ke Miss Yuca. Semua anak-anak yang mengirimkan pasti Miss Yuca akan checklist seperti ini, ya. Jadi Miss Yuca sudah punya daftar, tanggal berapa, bulan apa kalian baca, itu Miss Yuca langsung kasih checklist. Dan ini yang terakhir, ini yang bulan Agustus, ya. Hanya ada 3 orang yang memasukkan. Nah, Miss Yuca harap anak-anak bisa mengikuti supaya jangan terlalu menumpuk tugas pembacaan. Karena Miss Yuca tetap komitmen anak-anak, karena ini kelas 6, ini kelas paling besar untuk tingkat SD, dan itu sudah pengalaman setiap tahun anak-anak berapapun nilai yang kalian berikan ke Miss Yuca, itu yang Miss Yuca akan taruh nanti di raport, ya. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada perubahan apapun, kecuali kalian yang merubah dengan melengkapi tugas-tugas atau menjawab soal-soal yang diberikan, ya.
Jadi supaya kita enak sama-sama. Kemudian sudah ada 2 tugas yang Miss Uca kasih anak-anak. Miss Uca lihat di sini sudah ada beberapa yang terisi tapi masih ada yang kosong ya. Jadi nilai-nilainya sudah ada. Nah, Miss Uca harap yang belum memasukkan nilai tolong dikirim ke Miss Uca. Bisa lihat lagi di WA grup tugas-tugasnya, tugas yang pertama dan tugas yang kedua, karena sudah ada 2 tugas ya, berdasarkan penjelasan maupun rangkuman yang Miss Uca sudah kasih, sehingga nanti daftar nilai kalian tidak kosong ya. Jadi kalau misalnya ada 10 nilai lalu kalian hanya masukkan 3 nilai, maka 3 itu dibagikan ke 10 ya. Jadi kalau meskipun 3 nilai yang kalian masukkan itu 100 semua, tapi kalau misalnya ada 10 berarti 300 dibagi 10 ya, dan nilai kalian 3. Untuk nilai agama itu minimal 8. Jadi anak-anak supaya serius, karena kita punya KKM ya, kriteria ketuntasan minimal atau minimal. Hari ini Miss Uca akan menjelaskan tentang Yesus dan ibadah di sinagog, itu yang pertama. Kemudian kita akan belajar tentang ibadah gereja perdana atau gereja mula-mula ya. Nah, Miss Uca secara cepat saja langsung Miss Uca bacakan. Ibadah bersama di Perjanjian Baru sangat bergantung pada kebiasaan peribadatan Yahudi. Sinagog adalah nama tempat beribadah orang Yahudi. Kita sudah belajar yang lalu, tempat ibadah orang Yahudi itu disebut dengan sinagog ya. Setiap sinagog dipimpin oleh seorang kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadah ini memimpin kebaktian, menjadi penengah dalam suatu perkara dan memperkenalkan pengunjung kepada jemaat. Penjaga sinagog atau disebut khasan harus menjaga harta sinagog dan bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan beserta isinya. Jadi dalam Perjanjian Baru tempat ibadah itu disebutkan dengan sebutan sinagog. Nah, di sinagog itu anak-anak ada yang disebut dengan penjaga sinagog. Ada orang yang bertugas untuk menjaga sinagog. Biasanya dia disebut dengan istilah khasan ya. Nah, dia punya tugas. Penjaga sinagog memiliki 2 tugas. Tugas utama yaitu yang pertama, dia harus menjaga harta-harta atau keamanan atas semua barang-barang yang ada di sinagog. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bertanggung jawab untuk setiap hari Jumat sore itu dia punya tugas untuk mengumumkan kepada penduduk-penduduk desa bahwa Sabat itu sudah akan dimulai ya. Jadi ada pengumuman yang biasanya harus disampaikan oleh penjaga sinagog mengingatkan kepada penduduk-penduduk sekitar bahwa hari Jumat sore, karena Sabat itu hari Sabtu, hari Jumat sore itu dia sudah ingatkan bahwa Sabat sudah akan dimulai, dan begitupun pada saat sudah akan penutupan Sabat. Jadi itu 2 tugas penjaga, 2 tugas utama orang yang bertugas di sinagog atau penjaga sinagog atau disebut juga sebagai khasan ya. Nah, pada umumnya sinagog berupa bangunan batu yang kokoh. Anak-anak sudah bisa lihat gambar kalau masuk di blog Miss Uca. Miss Uca di situ kasih gambar sinagog ya. Jadi sinagog itu berupa bangunan batu yang kokoh. Setiap sinagog mempunyai sebuah lemari, tempat penyimpanan gulungan kitab Taurat, dan sebuah podium dengan meja untuk meletakkan kitab suci. Jadi itu ada di dalam sinagog itu atau di dalam bait Allah, bait suci, disiapkan sebuah lemari itu tempat penyimpanan gulungan-gulungan kitab Taurat ya. Kalau sekarang kita punya Alkitab dibukukan, kalau zaman dulu kitab-kitab itu atau Taurat itu dalam bentuk gulungan-gulungan ya, dan sebuah podium dengan meja untuk meletakkan kitab suci. Nah, kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam kebaktian sinagog. Jadi ada unsur-unsur. Kalau minggu yang lalu kita belajar unsur-unsur ibadah dalam Perjanjian Lama. Hari ini kita belajar tentang unsur-unsur dalam kebaktian sinagog atau dalam ibadah di Perjanjian Baru. Ya, yang pertama, dalam kebaktian di Perjanjian Baru, hal yang paling pertama itu adalah pembacaan pengakuan iman Yahudi. Jadi mereka wajib
membaca pengakuan iman Yahudi atau biasa mereka sebut dengan Shema, ya. Nah, bunyi dari pengakuan iman Yahudi itu seperti ini. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan itu dikutip dari kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Itu wajib, ya, setiap kali mereka ibadah mereka harus membacakan pengakuan iman Yahudi. Kalau sekarang di gereja Gemi itu kan menjadi sesuatu yang wajib, pengakuan iman rasuli. Siapa yang hafal, ya? Pasti banyak yang hafal kalau sering masuk ibadah. Oke. Di dalam kebaktian perjanjian baru di zaman dalam kebaktian sinagog, ya, itu wajib yang pertama adalah membaca iman Yahudi seperti yang sudah Miss Uca sebutkan tadi. Oke. Kemudian yang kedua, selain pembacaan pengakuan iman Yahudi atau Shema, mereka juga harus membaca doa, dan doa itu biasa diambil dari Mazmur Daud, ya. Jadi doa-doa, kalau anak-anak buka di kitab Mazmur itu banyak sekali doa-doa yang ditulis oleh Daud, itu dipakai sebagai pembacaan doa pada saat pelaksanaan kebaktian di sinagog, ya. Kemudian yang ketiga, pembacaan hukum Taurat. Nah, itu wajib. Mereka setiap kali ibadah mereka pasti akan membacakan yang namanya hukum Taurat, ya. Dan itu diambil dari kitab Taurat yang sudah kalian sebutkan dalam tugas kalian. Ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Ada yang terlewat sampai Yosua. Ada 5 saja kitab Taurat. Kemudian yang keempat itu targum atau penjelasan tafsiran dari pembacaan kitab suci. Jadi biasanya kalau seperti sekarang ada khotbah. Nah, pada zaman perjanjian baru pada saat mereka melakukan ibadah waktu di zaman ini, anak-anak, itu mereka juga ada yang namanya targum atau penjelasan atau tafsiran atas apa yang sudah disampaikan dari pembacaan kitab suci ataupun dari Taurat yang dibacakan, ya. Dan yang kelima itu adalah berkat. Jadi ada 5 unsur dalam kebaktian sinagog. Yang pertama sekali lagi pembacaan pengakuan iman Yahudi atau Shema. Kemudian yang kedua itu doa mengulangi Mazmur. Yang ketiga pembacaan hukum Taurat. Yang keempat itu penjelasan atau tafsiran dari pembacaan kitab suci. Dan yang kelima itu adalah berkat, ya. Jadi ada berkat. Kita lihat juga sekarang anak-anak kalau di akhir ibadah biasanya kan hamba Tuhan mengangkat tangan dan melepaskan berkat untuk setiap jemaat, meminta berkat dari Allah dan memberkati jemaat. Nah, itu juga sudah dimulai di dalam ibadah di perjanjian baru, ya. Nah, dalam ibadah sinagog, pembacaan kitab suci adalah pusat dari ibadah. Kitab-kitab Injil mencatat sinagog terdapat di Nazaret. Itu anak-anak nanti bisa baca di Matius 13 ayat 54, Lukas 4 ayat 16. Jadi kalau anak-anak mau tanya, Miss, sinagog itu ada di mana? Nah, bisa baca di kitab Matius 13 54 dan Lukas 4 ayat 16 bahwa sinagog itu dicatat ada di Yerusalem. Nah, kemudian Yesus kerap kali mengunjungi sejumlah sinagog. Selain di Yerusalem, dicatat juga dalam Markus 1 ayat 21 dan Yohanes 6 ayat 59, itu letaknya ada di Kapernaum, ya. Yesus kerap kali mengunjungi sejumlah sinagog. Di sana Yesus pernah berdiri untuk membaca gulungan nabi. Masih ada juga di perjanjian lama Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dan mengajar banyak orang seperti tercatat dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 17. Yesus tidak menolak ibadah tradisional, tetapi ia melawan hukum-hukum itu hanya diikuti secara formalitas. Yesus mencela cara penyembahan orang-orang Yahudi yang hanya memuliakan Allah lewat bibir, namun hati mereka jauh dari Allah. Dalam ajarannya, Yesus selalu menekankan bahwa kasih kepada Allah adalah ibadah yang sesungguhnya.
Ia meletakkan hukum kasih di atas kebiasaan sabat dan kurban. Dengan demikian, ibadah yang sebenarnya adalah suatu pelayanan kepada Allah, tidak hanya dalam arti ibadah di bait suci, tetapi juga pelayanan kepada sesama dan hidup setiap hari. Jadi, ini yang bisa kita pelajari hari ini anak-anak. Kita belajar yang bagian pertama, maksud Miss Yuce, bahwa ada unsur-unsur penting dalam ibadah di sinagog, ya, atau di bait suci. Dan dalam ibadah ini, pada saat Yesus melakukan pelayanan, dicatat di Alkitab, pada saat itu Yesus memang sangat tidak menyukai cara ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, ya, bahwa banyak sekali ahli-ahli Taurat atau orang-orang yang tahu kebenaran, yang tahu firman pada saat itu, mereka hanya tahu mengajarkan firman, mereka mengajarkan bagaimana beribadah kepada orang lain, tetapi mereka sendiri sebenarnya tidak beribadah atau tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan sangat tidak senang dengan hal itu, sangat tidak suka dengan hal itu, karena hal itu tidak memuliakan Tuhan, ya. Jadi dikatakan di sini anak-anak, kasih kepada Allah adalah ibadah yang sesungguhnya. Kalau kita melakukan ibadah, itu bukan karena kita mau mencari berkat dan sebagainya, tetapi kita harus melakukannya karena memang kita mengasihi Allah. Karena kita menyadari bahwa apapun yang kita terima, apapun yang ada pada kita sampai saat ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sehingga kita datang mengucap syukur, kita datang menaikkan pujian kita, menaikkan sembah kita, menaikkan doa kita, karena memang dasarnya kita mengasihi Allah. Kita menghargai apapun yang sudah diberikan Allah di dalam hidup kita, termasuk pengorbanan Tuhan Yesus, ya. Bahkan dikatakan tadi juga, makna ibadah yang sesungguhnya sebenarnya bukan hanya di bait suci atau di dalam gereja, ya, atau di kelompok-kelompok orang yang sedang melakukan ibadah, tetapi juga dikatakan makna yang sesungguhnya adalah pada saat kita mampu menerapkan yang namanya kasih kepada sesama kita, dan terutama kasih kepada Allah, ya. Dan biarlah anak-anak ini boleh menjadi pelajaran untuk kita bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu adalah ibadah yang dilandaskan oleh kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang, ya. Kemudian yang kedua anak-anak, kita akan belajar tentang ibadah gereja perdana atau gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula kalau anak-anak bisa membaca, itu latar belakangnya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, ya. Kisah Para Rasul pasal 4, anak-anak bisa lihat, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Nah, di sana ada satu cerita bagaimana orang-orang yang ada di Yerusalem setelah mendengar khotbah daripada Petrus, ya, setelah peristiwa Yesus naik ke sorga dan kemudian pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat itu ada banyak orang berkumpul dan Petrus berkhotbah dengan berapi-api. Anak-anak nanti tolong baca, ya, karena Miss Yuce sangat terbatas melalui video ini. Bisa baca ceritanya di sana bagaimana Petrus menguraikan tentang siapa itu Yesus. Dan pada saat orang banyak mendengar waktu itu, mereka tergerak hati, mereka sadar dan mereka bertobat. Kemudian dari situlah mulai mereka berkumpul untuk memuji Tuhan, mereka mulai mengadakan perjamuan dan menyembah Tuhan, ya. Oke, Miss Yuce baca lagi. Ingatkah kalian peristiwa apakah yang terjadi setelah Yesus terangkat ke surga? Ketika tiba hari Pentakosta, pengikut Yesus mendapat sebuah misi untuk bersaksi tentang Yesus dan pengajarannya. Meskipun Yesus tidak hadir secara fisik, mereka memiliki Roh Kudus sebagai penghibur atau sebagai penolong untuk melanjutkan dan menerapkan karya keselamatan Kristus. Kisah gereja perdana atau gereja mula-mula atau jemaat mula-mula atau orang percaya mula-mula diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul, kitab kelima dalam Perjanjian Baru. Dalam Kisah Para Rasul diceritakan bagaimana Roh Kudus mengubahkan Rasul Petrus, seorang nelayan dari Galilea,
menjadi seorang kepala pekabaran Injil. Pekabaran Injil atau penyampai berita tentang keselamatan, tentang karya pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Petrus menyampaikan khotbah kepada semua orang untuk menerima keselamatan dari Yesus dan memberi diri dibaptis. Akhirnya 3.000 orang memberi diri dibaptis. Mereka inilah jemaat yang pertama, sekumpulan orang-orang percaya yang percaya bahwa Yesus Kristus merupakan Tuhan, Guru, dan jemaat. Saat Yesus masih di dunia, dia dan murid-muridnya selalu berkumpul di hari pertama setiap minggunya dan datang ke ibadah-ibadah di sinagog secara teratur. Tapi setelah kebangkitan Yesus, murid-murid tidak lagi beribadah di sinagog. Hal ini mendorong murid-murid untuk mengadakan pertemuan mingguan untuk mengingat semua perbuatan Yesus. Itulah yang kemudian dikenal dengan kebiasaan gereja perdana. Jadi ini sejarahnya ya anak-anak. Pada saat Petrus berkhotbah dalam peristiwa setelah terjadinya pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta yang kita kenal, yang kita tahu. Nah, itu kemudian ada banyak orang yang mendengar khotbah Petrus waktu itu, mereka percaya. Nah, memang sebelumnya dikatakan biasanya memang untuk memuji Tuhan, biasa murid-murid datang ke sinagog. Tetapi sejak peristiwa itu, pada saat orang banyak dijamah oleh Tuhan dan mereka percaya, nah, dikatakan di sini, hal itu mendorong murid-murid untuk mengadakan pertemuan mingguan. Jadi mereka tidak lagi pas maunya saja, tetapi mereka setelah kejadian itu mereka berkomitmen setiap minggu mereka itu harus datang untuk bersama-sama berkumpul, menyanyi, kemudian menceritakan tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus, menceritakan pengalaman mereka masing-masing, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kemudian akhirnya itu menjadi satu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Sehingga dalam sejarah gereja itu dikatakan sebagai satu kebiasaan gereja perdana. Sehingga kalau sampai saat ini kita setiap hari Minggu ditetapkan untuk datang ibadah, sebenarnya dimulai dari sejarah ini, ya. Mereka mengadakan pertemuan di rumah-rumah. Pada saat itu mulai dari mereka bergiliran dari rumah ke rumah, tetapi sudah rutin setiap minggu mereka sudah buat janji dan ada persekutuan, ada kelompok-kelompok untuk memuji Tuhan secara bersama-sama. Mereka bertekun dan mendengarkan pengajaran firman yang dibawakan para rasul. Mereka berkumpul untuk berdoa, bersatu, dan menjalin ikatan persaudaraan yang erat. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, memecahkan roti, bersama-sama bergembira, dan dengan tulus hati memuji Allah. Mereka disukai oleh semua orang, sehingga setiap hari makin bertambah jumlahnya. Ibadah gereja perdana berlangsung pada hari Tuhan, seperti tercatat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Hari Minggu disebut sebagai hari Tuhan karena memperingati karya kehidupan Yesus di bumi secara utuh. Mulai dari kelahirannya, khotbahnya, kematian, dan kebangkitannya. Jadi, di dalam cara mereka beribadah terdapat 6 unsur ibadah yang memang sejak zaman Perjanjian Lama sudah ada. Tujuan ibadah adalah pada Tuhan Yesus, kemudian ada pujian, doa, firman, serta membawa persembahan. Oke? Jadi ini yang boleh Miss Uca jelaskan untuk kita semua anak-anak. Nanti untuk lebih jelasnya, kalau ada yang belum memahami, bisa WA, bisa bertanya, dan Miss Uca bisa jelaskan ya. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjut lagi dengan ibadah menurut Rasul Paulus. Kita belajar dari kitab Roma 12 ayat 1. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Nanti selesai ini Miss Uca akan buat tugas dan nanti akan dikirimkan. Miss Uca harap anak-anak bisa langsung menjawab dan mengirimkan jawabannya ke Miss Uca sehingga Miss Uca bisa langsung cross check ya.
Miss Uce bisa langsung kasih nilai dan nilainya Miss Uce rangkum. Nanti untuk jadwal kita ulangan harian nanti akan menyusul. Miss Uce coba lihat lagi, kalau memang sudah kita harus ulangan harian, maka Miss Uce akan menginformasikan kepada anak-anak dan kita akan melaksanakan itu. Akhirnya terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk materi yang boleh kami terima hari ini. Tuhan, tolong, ada banyak keterbatasan melalui penjelasan video ini, tapi biarlah Engkau yang menolong kami. Kami masih tetap berdoa Tuhan untuk situasi bangsa, bahkan kota kami. Kami memohon kiranya Tuhan menolong, memulihkan, sehingga kami dalam kerinduan kami Tuhan, kami ingin untuk belajar secara langsung di kelas tatap muka, dan kami punya banyak waktu untuk menjelaskan, untuk menerima materi, untuk memberikan materi secara lebih leluasa satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Berkati anak-anak kami, sekalipun mereka ada di rumah, biarlah mereka tetap semangat, biarlah mereka tetap sehat, tetap menikmati berkat-berkat pemeliharaan Allah setiap hari. Berkati juga orang tua yang boleh terus mendampingi, yang sedang Tuhan percayakan anak-anak ini. Tuhan terus taruhkan mereka kesabaran, kemurahan hati, pengertian yang baik, bahkan memberkati seluruh pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan, biarlah Tuhan selalu buat berhasil, dan biarlah mereka boleh terus berpengalaman dengan Engkau. Terpuji-puji namamu Bapa, kami bersyukur, memuji, memuliakan namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita.